Kijang satu masuk kijang satu. Masuk. Masuk, masuk, masuk. Aduh, ini karena COVID Delta sedang menyerang ini ya. Jadi kita Delta apa? Delta, Delta itu dong, Delta dari Oh, India, dari India, varian oh, Delta dari India. Jadi kita, kirain apa gitu deltanya kan banyak delta ya, waduh, varian delta. waduh. Delta sepa ada. Eh, Gini, apa namanya? Jadi sebenarnya kan kita udah siap nih, udah beli mikrofon gitu-gitu. Cuman ya lagi-lagi ya, COVID ini Hmm, ternyata masih panjang nih gitu. Jadi kita sebaiknya sama-sama di rumah dulu. Jadi kita menggunakan Google Meet nih ya kan. Sangat-sangat apa namanya? Globalis ya, pakai Google Meet. Iya, 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 iya. Oke, di sini gue gak sendiri pastinya. Di sini ada teman-teman gue, ada Fulki, Arfan, sama Ucup. Nah, ini kita berempat mau ngobrolin mengenai masalah yang baru saja terjadi dan cukup ramai ya diperbincangkan belakangan ini, yaitu mengenai BEM UI yang katanya itu dipanggil oleh iya betul, BEM UI dipanggil pihak rektorat nih usai kritik Jokowi gitu ya. loh Nah, kenapa? ya Nah, katanya sih karena menggunakan eh, foto Bapak Jokowi sebagai simbol negara ya kalau nggak salah, karena kan presiden itu kan simbol negara dan harusnya ada tata keramanya untuk menggunakannya. Nah ini kan diedit ya kan, belakangnya kalau nggak salah cap bibir ya kalau nggak salah, terus habis itu kan eh, dipakein mahkota ya kalau nggak salah ya, pokoknya gitu-gitu deh. Terus habis itu ada tulisannya The King of Lip Service gitu. Pokoknya tuh ya artinya ya rajanya ngomong doang gitu loh. Nah, hmm, jadi menurut kalian gimana nih guys soal ini gitu? Kalian itu kubu yang pro akan pemerintah atau kubu yang pro akan berpendapat itu nggak masalah dan mengedit-ngedit apa simbol negara ya, foto simbol negara seperti presiden itu tidak masalah gitu loh. Tim yang mana nih? Kita mulai hmm. dari Arfan dulu kali ya, Arfan. Ya kalau memang apa bukan ya kita nggak ada yang bisa bilang kenyataannya ya. Tapi kalau memang dinilai sama mayoritas orang seperti itu ya menurut gue sih bebas-bebas aja kalau buat berekspresi gitu. Ya Oke, asal apa yang dia ekspresikan emang bener adanya gitu. Memang ya oke. misalnya Jokowi salah gitu. Gitu sih. Di antara nih jadinya nih ya, kalau si Arfan nih Agak aman sih, agak agak aman. kurang 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 tegas gitu. Coba sekarang Ya. Ucup Cup, gimana Cup? Lu kan Hmm, ini juga berkaitan dalam bidang lu nih Cup, aduh. perfotografian gitu kan, Nah, ngedit-ngedit gitu-gitu. Itu lu oke. gimana Cup? Apakah setuju Cup dengan pernyataan bahwa seharusnya presiden sebagai simbol negara itu janganlah diedit-edit kayak gitu yang Hmm, tidak sopan seperti itu, apa gimana? oke, paling sih gue pengen nanya dulu ya sebenarnya apa sih pesan apa yang ingin disampaikan oleh BEM UI ini tuh apa gitu sampai kok dia bisa membuat poster gitu yang ada tulisan The King of Lips ya. Nah sebenarnya tuh apa sih pesannya gitu loh. Itu sih paling yang mau gue tanyain dulu gitu buat awal-awal ya. Jadi pesan yang mau disampaikan gini sih Cup, apa the king of lip service kan. Lip service itu kan Hmm. artinya itu adalah Omong doang, omong ngomong doang. doang gitu loh. Lu banyak ngomong gitu loh. Lu ngomong lu tuh oke, Hmm. tapi tindakannya tuh nggak ada gitu. Yang ingin Hmm. disampaikan oleh BMUI itu seperti itu Oke. gitu. Sebenarnya sih kalau gue sih kurang ini ya belakangan ini gue kurang terlalu ngikutin gitu perkembangan Oke. berita-berita yang mengenai politik terutama Bapak Jokowi ini gitu. Oke, oke. Paling yang bisa gue tangkap gini loh, maksudnya gue juga kurang paham ya apa sih poin-poinnya tuh apa gitu yang yang pengen disampaikan dari BEM UI ke Jokowi ini tuh apa sih poin-poinnya, itu gue kurang paham ya. Tapi menurut gue ada satu hal yang sebenarnya gue garis bawahi gitu ya.
sebenarnya anak-anak UI ini kan atau BEM UI ini kan menyampaikan aspirasi mereka gitu ya. Oke. Seperti apa sih mana nih program-programnya, mana nih janji-janjinya gitu kan ya. Iya. Seharusnya yang menjadi pembahasan ya, kemarin kan gue juga sempat nonton beritanya gitu ya, yang dimana Pak Bapak Jokowi itu bilang gitu kalau misalnya menyampaikan aspirasi boleh-boleh saja gitu kan. Betul. Nah seharusnya yang menjadi yang seharusnya yang menjadi hal yang paling penting gitu, yang harusnya disampaikan ke masyarakat itu bukan tentang soal menyampaikan aspirasi gitu, tapi apa sih aspirasinya itu sih. Kalau menurut gue itu sih yang harus yang paling penting tuh apa pesan-pesannya gitu. Bukan bagaimana kalau menyampaikan aspirasi itu boleh-boleh saja gitu dengan cara sopan gitu. Sebenarnya yang pengen lebih ditekankan itu ya lebih didengar aja poin-poinnya gitu. Itu sih menurut gua yang jauh lebih penting. Oke. Jadi menurut lu, karena lu kan bilang harusnya lebih didengar poin-poinnya. Nah, untuk didengar poin-poinnya itu kan ada, kalau gue kan belajar tuh ada komunikasi persuasif pastinya, karena untuk bisa kita didengar, orang tuh harus mau mendengar dulu. Nah, menurut lu apakah cara yang dilakukan BEM UI ini efektif? Lu kan juga mendalami nih soal begitu-begituan. Lu sekarang kan foto produk untuk banyak UMKM lah ibarat kata begitu kan. Nah, dengan foto itu kan lu dan pemilik usaha, pelaku usaha itu kan mengharapkannya itu foto itu tuh bisa mengajak orang untuk tertarik kan. Nah, menurut lu yang dilakukan BEM UI ini terhadap presiden itu apakah efektif dan apakah menimbulkan hasil yang positif, yaitu adalah suara mereka itu didengar kayak gitu? Apa malah sebaliknya? Menurut lu gimana? Ya menurut gue sih ya siapa lagi yang berani selain BEM UI gitu. Mulai dari kemarin-kemarin ya gue sempat ya terakhir tuh yang gue ikutin aksinya BEM UI itu yang ngasih kartu kuning kan. Iya Nah betul. itu sih ya itu ya siapa lagi yang berani gitu. Mungkin itu sih siapa lagi yang berani selain BEM UI gitu. Yang ngasih yang ngasih Peringatan. kritik yang ngasih kritik kan sampai segitunya gitu itu sih. Oke, jadi lu malah mengatakan bahwa ini tindakan yang berani dan ini hanya berani dilakukan oleh BEM UI karena selama ini belum ada yang seberani itu gitu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, jadi Gitu seharusnya sih. ini efektif untuk didengar oleh presiden gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita ke Fulki nih. Gimana Ki menurut lu Ki? Lu kan salah satu dulu kan juga tergabung di, kalau lu apa, BEM fakultas ya Ki ya? Kalau nggak salah ya. BEM Prodi fakultas pernah dulu. Nah itu lu pasti kan lebih paham lah dibanding kita. Kalau kita mungkin track record di BEM ini ya nyaris gak ada gitu ya. Kalau lu kan pasti lu seenggaknya kan tahu, maksudnya apakah ada pakem-pakem yang harus diketahui oleh para anggota BEM atau gimana, itu kan lu harusnya lebih paham lah. Itu gimana Ki menurut lu Ki soal ini? Sebenarnya kalau untuk aksinya sendiri menurut gue itu sebetulnya aksi yang baik atau aksi yang bagus, karena dari ibaratnya pengalaman gue berorganisasi dan segala macam, dari ilmu yang udah gue dapat selama berorganisasi itu, gue tuh yakin dan gue percaya bahwa yang bisa menjaga kedaulatan dan demokrasi di negara ini itu adalah mahasiswa. Jadi ibaratnya salah satu pilar penjaga demokrasi, salah satu pilar penjaga kedaulatan negara ini adalah mahasiswa. Artinya ketika mahasiswa itu pasif, ketika mahasiswa itu udah gak mau lagi bersuara, maka petinggi-petinggi di atas ini akan sangat mudah untuk semena-mena dan akan sangat mudah untuk menjadi otoriter seperti itu. Nah, itulah fungsinya mahasiswa gitu, untuk menjaga kedaulatan dan menjaga demokrasi tersebut. Makanya mahasiswa itu diminta untuk kritis, untuk mau bersuara, untuk berani bersuara. Makanya kan respon dari Bapak Presiden kita juga kan nggak yang terus habis itu
kelihatan nggak senang atau gimana, cuma kan responnya dia di Instagramnya juga udah ngeposting bahwa dia juga berterima kasih, dan dia juga maksudnya senang juga dikritik seperti itu, walaupun ya nggak tahu sih maksudnya itu beneran atau cuma ini, intinya image yang dikeluarkan adalah image baik tentang kritikan tersebut dari Bapak Presiden. Nah, namun menurut gua ada hal-hal yang emang gue nggak tahu. Contohnya kayak yang dipermasalahkan dari postingan tersebut adalah kan yang ada tadi yang lu bilang bahwa si presiden ini kan sebuah lambang negara lah ibaratnya. Yeah. Terus di postingan itu diedit lah, dikasihin mahkota, di belakang dikasih gambar lipstick cium gitu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak tahu nih apakah dalam etika ibaratnya berfotografi atau beredit-edit gitu tuh ada kode etiknya atau enggak sih, atau misalnya ada kode etiknya enggak sih kalau misalnya kita itu mau mengekspresikan atau kita mau mengkritik sesuatu yang berhubungan dengan kepala negaraan gitu tuh, ada etikanya enggak sih dalam hal-hal yang seperti itunya. Nah, gue tuh nggak tahu tuh di situnya beneran ada etikanya atau cuma sekedar dibuat-buat seolah-olah ada etikanya. Okay. Karena kalau di psikologi sendiri itu emang ada etikanya gitu. Jadi kita punya yang namanya kode etik psikologi gitu. Nah, kode etik psikologi itu adalah pokoknya kalau lu udah jadi psikolog, ini kode etik yang harus lu ikutin. Lu kalau keluar dari kode etik ini, lu kena sanksi kayak gitu. Oke. Nah, ini kita baru kedatangan teman lagi nih. Palde ya, Farhan. Ini yang ngobrol soal vaksin nih kemarin. Jadi gini, lu ngikutin yang berita itu kan, Han, yang berita BEM UI itu? Ya, poster itu kan? Iya, poster. Nah, itu menurut tuh gimana itu? Lu pro ke pemerintah yang mengatakan bahwa ingat ada budaya tata krama di Indonesia ya, diingatkan oleh Pak D ya, bahwa Indonesia itu juga punya, ya intinya Pak D Jokowi itu menegaskan bahwa tidak apa-apa mengkritik, tidak apa-apa bersuara, beropini, tapi perlu diingat gitu kan, bahwa Indonesia itu punya budaya tata krama. Nah, lu pro kemana nih? Soalnya kan yang dipermasalahkan sebenarnya katanya adalah etika si BEM UI itu, karena katanya presiden itu adalah simbol negara, salah satu simbol negara, dan simbol negara itu tidak boleh dicemooh, tidak boleh diedit-edit sedemikian rupa yang sekarang itu tersebar lah gitu. Lu lebih pro kemana nih? Kalau gue sih lebih pro ke mahasiswa, jelas, karena kalau berkaca dari sistem demokrasinya, katanya kan kita demokrasinya dalam tanda kutip bebas untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat kan, itu masih dalam tanda kutip. Nah, dalam tanda kutip ini gimana maksudnya? Ini masih abu-abu nih. Ini benar-benar bebas buat berekspresi, berpendapat, atau kita bisa bebas berekspresi, cuma ada pakam-pakam tertentu yang membatasi kita buat berekspresi, dan jatuhnya itu jadi bukan bukan bebas berekspresi gitu. Kayak contohnya di luar negeri deh, di mana pokoknya gue pernah ngelihat poster Donald Trump. Kita nggak usah jauh-jauh, Donald Trump sering banget dijadiin bahan jokes, dijadiin bahan meme juga. Betul. Ya, dan ya biasa-biasa aja sih, dan rakyatnya juga ya udah biasa aja, nggak ada sampai wah nih dia ngehina presiden terus dipenjarakan. Nggak ada kasusnya. Gua sampai saat ini gua nggak tahu itu ada kasusnya yang mempermasalahkan foto Trump dijadiin meme segala macam.
Ya kan sekarang gini, itu kan meme itu bentuk dari apa namanya, kritik juga kan. Iya. Ya karena juga bentuk apa namanya, berpendapat orang bisa lewat tulisan, bisa lewat Beragam apa ya. namanya, iya bisa lewat gambar atau lukisan segala macam. Oke. Dan meme itu termasuk cara orang berpendapat kan. Oke. Jadi sebenarnya dibilang salah juga mahasiswa mah ya nggak salah kan, karena emang kita diminta buat bersuara, ya kita bersuara. Dan cara bersuaranya itu ada beragam Bebas. Oke, jadi menurut lu ini bukan bentuk cemoohan, tapi ini bukan juga bentuk apa ya? Apa ya? Kalau bahasanya tuh ya pencemoohan ya, kayak ngedit foto gitu-gituin. Tapi ini sebagai bentuk kritik juga ya. Jadi edit fotonya ini bukan untuk ngata-ngatain presiden, tapi untuk mengkritik ya. Ya kan ya lagian juga kalau misalnya mencemooh, yang gua pahami dalam maksud mencemooh atau menjelekkan suatu personal itu ada, misalnya kan di situ cuma digambarin Jokowi pakai mahkota, ya sudah selesai gitu kan. Bener gak? Iya. Gak ada di situ Jokowi tiba-tiba mukanya aduh ngomong gimana ya, mukanya berubah jadi binatang apa segala macam, kan enggak gitu kan. Itu baru tuh eksplisit banget ya, kelihatan itu. Nah, iya. Ngata-ngatain gitu kan. Iya. Misalnya ya, kayak kita ngedit Arfan terus hidungnya kita ganti hidung babi, kan itu ngatain banget ya. Itu namanya udah bukan kritikan itu. Kalau itu masih mirip sih, Vin. Oke. Ya, intinya teman-teman semua ini mendukung mahasiswa dan apa namanya, tapi perlu diingat etika, dan tapi tadi menurut Farhan secara etika juga nggak ada salahnya karena ini adalah untuk mengkritik gitu, bukan mencemooh gitu ya. Oke, nah ini kita apa namanya, lihat aja nanti bagaimana prosesnya. Tapi sih kata Jokowi, kata Bapak Presiden Jokowi sendiri, beliau menegaskan bahwa jangan sampai ada kayak pembungkaman gitulah dari pihak kampus terhadap mahasiswa yang ingin beropini lah, intinya kayak gitu. Nah, kalau menurut gue sendiri ini gak masalah ya, gue tenang aja, gue bakal ngomong juga. Kalau bagi gue sendiri tuh gini, menurut gue substansi itu harus ditegaskan, harus lebih tegas lagi. Yang tadi gue dengar dari Ucup juga, mungkin maksud Ucup adalah harusnya bisa lebih tegas lagi. Tapi kalau berkaitan dengan etika, menurut gue nggak ada salahnya juga kayak gitu. Untuk kita apa namanya membuat seperti itu tuh sebenarnya harusnya nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Amerika, memang mungkin Amerika itu kan tidak seperti kita ya. Amerika itu ya jangankan masalah presiden gitu, Tuhan aja di Amerika kalau misalnya dicemooh ya gak kayak di sini yang ormasnya langsung tidak akan ada masalah. Iya, gak akan ada masalah, gak akan ada kebakaran di rumah orang gitu, nggak ada gitu. Makanya itu berbeda sekali kalau tadi Palde bilangnya itu argumentasinya adalah dengan membawa-bawa Amerika, ya terus terang sebenarnya tidak relevan sih, karena kita sama Amerika itu ya apple to apple lah. Tidak apple to apple, bener gitu. Karena tidak apple to Samsung. Di Amerika itu tidak ada ormas berbordir, Palde. Tidak ada. Ya berarti kalau misalnya apa namanya, dengan hal seperti itu aja, kita masih kadang suka ke-trigger terus jadi emosi, itu berarti omongan orang Indonesia itu udah lebih maju dan lebih open minded. Itu bisa gua pastiin itu enggak deh kayaknya. Orang kayak gitu aja masih apa namanya, masih bisa jadi ada celahnya gitu. Lah, siapa yang bilang orang Indonesia udah open minded? Pertanyaan gua, siapa yang ngomong itu? Bacot emang. Siapa yang ngomong itu? Gak ada yang pernah bilang orang Indonesia udah open minded. Adanya hurts stupidity. Hurts stupidity. No.
Nggak ada yang bilang udah open minded, Cok. Nggak ada yang open minded aja di sini. Cuma yang jadi poin penting yang harus kita tekanin adalah ini apakah ini kritikan cuma berhenti sampai sini aja, nggak ada tindak lanjut kritikan berikutnya, karena kayak gini aja demo tentang demo apa gitu kan, demo misal RUU lah, ada aja. Ya udah abis demo gede itu ya udah nggak di follow up lagi tuh, demo kecil lagi buat nanyain, buat negesin ini gimana ini kok gua nggak ngelihat ada perubahan gitu kan. Iya. Dan gua nggak ngelihat itu dari sisi itunya ya, karena jaraknya agak lumayan jauh ya dari kasus yang kemarin sampai yang baru ini, tiba-tiba jebret langsung ngeluarin poster gini. Karena kita kan nggak tahu, jadi kita nggak tahu awal mulanya kenapa bisa jadi UI itu bikin poster itu kan. Iya. Gitu. Kecuali ada masalah gede terus baru dia ngeluarin poster itu, berarti kan ada trigger yang nge-trigger itu kan, UI bikin poster itu. Nah, makanya nih kita sekarang mau baca nih, ya kan, kita mau baca biar pinter gitu ya, mengenai apa sih alasannya BEM UI membuat poster tersebut nih. Nah ini ya, ini dari suara.com. Nah, oke. Jadi betul ternyata ya dugaan kita, meme ya, poster tadi itu kan bersifat meme ya. BEM UI menjadi teguran dan masukan, mereka mengingatkan agar memegang janji apa yang disampaikan dipegang, kata Jerry. Jerry ini adalah direktur ya, Bapak Jerry ini adalah direktur Political and Public Policy Studies. Jerry, namanya Jerry Massey ya, Jerry Massey. Oke. Nah, jadi untuk mengingatkan Bapak Jokowi bahwa Bapak Jokowi itu pernah janji loh Pak, gitu kan. Dan janji itu adalah hutang. Nah, jadi harus dituntaskan. Nah, Jerry menyampaikan beberapa contoh pernyataan Jokowi yang menurutnya kurang sinkron dengan kenyataan di lapangan ya. Dia mengutip pernyataan ICW beberapa waktu lalu yang menyebut pernyataan Jokowi soal hukuman mati koruptor berkebalikan dengan grasi yang diberikan bagi para koruptor. Dengan demikian, menurut pendapat Jerry, pantas saja Indonesia peringkat 3 terkorup di Asia di bawah India dan Kamboja. Ya, tepuk tangan dulu dong. Perfecto. Ketiga di Asia, bro. Terkorup. Jadi harus bangga anjir. Masuk peringkat. Tapi mana saya tahu, kenapa tanya saya? gue nggak tahu kalau di negara lain gitu. Cuman kalau di Indonesia ini mungkin Arfan juga tahu karena kita udah pernah mengunjungi Tipikor ya. Mantap. Napi korupsi itu tidak belum tentu dia korupsi. Ternyata ini fakta loh, mengejutkan. Ini intermezzo dikit. Napi Tipikor itu belum tentu dia korupsi. Karena di korupsi itu intinya tuh satu. Sebenarnya inti pohon besarnya itu adalah satu, yaitu merugikan negara. Merugikan negara secara finansial kalau nggak salah. Nah, jadi ada salah satu Tipikor, napi Tipikor itu yang dia itu kasusnya itu adalah karena anak buahnya tuh ngizinin kredit kepada orang yang ternyata gak bisa bayar dengan benar gitu, dengan semestinya, jadi kredit macet. Nah, itu bosnya itu, yaitu dia itu akhirnya masuk ke Tipikor itu, terpidana korupsi itu. Nah, makanya mungkin datanya yang korup ini ya, yang dinyatakan sebagai koruptor ini mungkin bukan selalu yang korupsi yang nyogok atau disogok gitu loh. Tapi
bisa jadi karena dia lengah gitu ya, dan akhirnya merugikan negara secara finansial gitu. Makanya kita harus tetap telaah lebih dalam sih gitu loh. Dan sekali lagi gue nggak tahu kalau di negara lain tuh gimana cara ininya. Nah, jadi intinya itu tuh teman-teman ya, intinya BEM UI itu mengingatkan gitu loh. Nah, menurut kalian ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mengingatkan kepala negara mengenai apa yang beliau janjikan